Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8, yaitu di materi tentang cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya mempunyai dualisme sifat, yaitu bisa bersifat sebagai gelombang dan juga bisa bersifat sebagai partikel. Namun di bahasan kelas 8 ini kita hanya mempelajari sifat cahaya sebagai gelombang. Untuk sifat cahaya sebagai partikel nanti akan dipelajari di SMA kelas 12. Kemudian berdasarkan arah hambatnya, kita sudah belajar dulu di materi tentang gelombang bahwa cahaya termasuk gelombang transversal. Artinya gelombang yang arah hambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Kemudian cahaya juga termasuk gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang bisa merambat di ruang hampa. Jadi bisa merambat walaupun tanpa ada medium. Kemudian cahaya merambat lurus jika di dalam medium yang sama. Jika melewati dua medium berbeda, maka akan terjadi pembelokan atau disebut pembiasan cahaya. Kemudian cahaya dapat dipantulkan atau refleksi, dibiaskan atau refraksi, dipadukan atau interferensi, dilenturkan atau difraksi, dan juga dipolarisasi. Namun di bahasan kelas 8 ini kita hanya belajar sifat cahaya yang dapat dipantulkan atau refleksi, dan juga sifat cahaya bisa dibiaskan atau direfraksi. Untuk materi tentang interferensi, difraksi, dan juga polarisasi akan kamu dapatkan nanti di SMA kelas 12. Hingga kecepatan cahaya, cepat rambat cahaya di ruang hampa adalah 300 juta meter per second. Di kecepatan yang sangat tinggi sekali. Di dunia ini yang paling cepat adalah kecepatan cahaya ini, yaitu 300 juta meter per second. Tidak ada yang lebih cepat dari kecepatan cahaya, yaitu 300 juta meter per second. Kita mulai dengan sifat yang pertama tentang cahaya, yaitu cahaya bisa dipantulkan, yaitu tentang pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya terjadi apabila cahaya jatuh pada sebuah permukaan. Pemantulan cahaya ada dua jenis, yaitu pemantulan teratur dan juga pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi apabila pemantulan yang terjadi jika cahaya memantul di permukaan yang rata. Contohnya adalah pada cermin. Sedangkan pemantulan baur adalah pemantulan yang terjadi jika cahaya memantul di permukaan yang tidak rata. Contoh seperti ini. Jika kamu bercermin di permukaan yang rata seperti pada cermin, ya, maka kamu akan melihat bayangan kamu akan bagus, ya, karena pemantulannya yang terjadi adalah pemantulan teratur. Sedangkan misalnya kamu bercermin di permukaan air yang sedang bergelombang, maka akan kamu lihat bayangan muka kamu akan tidak bagus, ya, berantakan. Nah, karena yang terjadi pada pemantulan pada air yang bergelombang tersebut terjadi pemantulan baur, sehingga bayangan dihasilkan pun tidak bagus. Seperti itu. Kemudian hukum pemantulan cahaya dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Snellius. Snellius menyatakan bahwa hukum pemantulan berbunyi sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada bidang yang sama dan bertemu di satu titik. Dan juga sudut datang sama sudut pantul. Nah, apa nih arti sinar datang, sinar pantul, garis normal, sudut datang, sudut pantul? Nah, garis normal adalah garis hayal yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang pantulnya. Kemudian sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan juga garis normal. Sedangkan sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan juga garis normal. Contohnya seperti ini. Ini ada bidang pantul, misalkan cermin. Kemudian ada sinar datang, maka akan memantul ke sana. Mana sudut datang, mana sudut pantul, maka kita buat dulu garis normal. Ingat, garis normal adalah garis yang selalu tegak lurus dengan bidang pantulnya. Seperti ini tegak lurus atau bentuk sudut 90 derajat. Ini ada garis normalnya. Yang mana sudut datang? Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan juga garis normal. Ini dia sudut datang. Sedangkan sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal, yaitu ini sudut pantul. Nah, berdasarkan hukum Snellius bahwa sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Misalkan sudut datangnya adalah 30 derajat, maka sudut pantulnya pasti akan 30 derajat juga. Ya, berdasarkan hukum Snellius ini sudut datang sama dengan sudut pantul. Contoh seperti ini, ada sebuah gambar ditanyakan adalah berapakah sudut datang dan sudut pantul dari pemantulan cahaya tersebut. Maka yang manakah sudut datang? Yaitu sudut antara sinar datang juga garis normal. Ini sudut datang.
Sedangkan sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan juga garis normal. Ini adalah sudut pantul. Maka bisa kita tentukan. Kita lihat di sini ada tegak lurus ya. Tegak lurus ada 90 derajat. Berarti total ini adalah 90 derajat. Di sini sudah 30 derajat. Maka sudut datangnya adalah 90 kurang 30 yaitu 60 derajat. Ya, membentuk sudut siku-siku 90 derajat, maka total ini harus 90 derajat. Jika sudut datangnya 60, maka sudut pantulnya juga pasti akan 60 derajat. Seperti itu. Ya, sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Contoh lainnya misal seperti ini. Berapakah sudut pantul di cermin kedua? Maka langkah pertama adalah kita gambarkan dulu garis normalnya. Kita gambarkan dulu garis normalnya, garis yang tegak lurus dengan bidang pantulnya. Perhatikan di sini 30, maka di sini adalah 60 derajat. Ya, tadi prinsip tegak lurus 90 derajat totalnya. Sudut datang sama sudut pantul, maka sini pasti 60 derajat juga. 60 derajat siku-siku di sini, maka di sini adalah 30 derajat karena siku-siku 90 derajat ya. Kemudian di sini kan siku-siku nih, maka di sini adalah 90 derajat. Kita lihat di sini akan membentuk sebuah segitiga. Ingat total sudut segitiga totalnya adalah 180 derajat. Maka di sini ada 30 sama 90 baru 120. Maka agar total sudut segitiga 180, maka sudut di sini adalah 60 derajat. Jika sudut 60 derajat di sini, maka di sini adalah 30 derajat dan sini pasti 30 derajat juga. Nah, ditanya adalah berapa sudut pantul di cermin 2? Sudut pantul di cermin 2 yang mana? Yang ini. Yaitu 30 derajat. Sudut pantul di cermin kedua yaitu 30 derajat ini. Ya, cara menentukan itu aja, prinsip tegak lurus 90 derajat. Kemudian di sini ada bentuk segitiga, total sudut segitiga adalah 180 derajat. Contoh soal lainnya, bagaimana bila permukaan ini miring? Ingat, kata kunci ada tegak lurus ya, maka akan bentuk seperti ini garis normalnya nih. Kita gambarkan dulu garis normalnya. Oke, langsung kita jawab. Di sini totalnya adalah 90 derajat, maka di sini 50. Sudut datang sama sudut pantul, maka sini pun akan 50. Tegak lurus 90 derajat, maka sini 40 derajat. Kita lihat ini adalah segitiga. Total sudut segitiga adalah 180 derajat. Di sini baru ada 110 tambah 40 adalah 150. Agar menjadi 180, maka sudut di sini adalah 30 derajat. 30 derajat di sini siku-siku, maka di sini adalah 60 derajat. Sudut datang dengan sudut pantul, maka sini pun akan 60 derajat. Nah, inilah sebagai sudut pantul di cermin kedua, yaitu 60 derajat. Yaitulah hukum pemantulan cahaya bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul dan garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang pantulnya. Kemudian pantulan cahaya pada cermin datar. Kita lihat di sini. Jika kita bercermin, maka biasanya kita gunakan bentuk cermin datar. Bagaimana bayangan dihasilkan pada cermin datar? Kita lihat di sini bahwa bayangan dihasilkan ada di belakang cermin. Jika bayangan dihasilkan di belakang cermin, maka sifat bayangan disebut bersifat maya atau tidak nyata. Bayangan dikatakan maya atau tidak nyata jika bayangan ada di belakang cermin. Kemudian apalagi sifatnya? Kedua adalah sama besar dengan bendanya. Pasti jika tinggi kita ini anggap 160 cm, maka bayangan dihasilkan pun pasti tingginya juga akan sama 160 cm. Tidak akan lebih besar atau tidak akan lebih kecil. Ya, jika kita menggunakan cermin datar, maka bayangan dihasilkan adalah sama besar dengan bendanya. Kemudian tegak. Tegak itu artinya apa? Jika posisi kita kepala di atas, kaki di bawah, maka bayangan dihasilkan pun akan sama pasti. Kaki di bawah dan palanya ada di atas. Itu namanya tegak. Ya, lawannya tegak ada terbalik. Nanti kalian akan menemukan pada cermin lengkung bahwa bayangan dihasilkan bisa terbalik. Jika kamu posisinya kepala di atas, kaki di bawah, maka bayangan dihasilkan bisa kepala di bawah, kaki di atas. Itu pada cermin lengkung. Ya, tapi pada cermin datar bayangan dihasilkan pasti tegak. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Jadi misalnya kamu jarak ke cermin adalah anggap 30 cm, maka jarak bayangan ke cermin pun pasti akan sama 30 cm. Tidak akan lebih jauh atau tidak akan lebih dekat. Itulah sifat yang dihasilkan pada cermin datar. Sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin datar. Contohnya seperti ini. Pembentukan bayangan pada cermin datar yang tepat ditunjukkan oleh nomor berapa aja nih? Nomor 1 apakah betul? Salah ya.
Nomor 2 betul. Nomor 3 salah. Nomor 4 betul. Ya. Jadi yang betul untuk gambar bayangan pada cermin datar adalah gambar nomor 2 dan juga nomor 4. Kemudian pemantulan cahaya pada cermin datar lainnya adalah di sini. Jika ada 2 buah cermin dibuat membentuk sudut, kita lihat di sini, bendanya cuma satu nih. Bendanya hanya satu ini. Nyata kalau misalnya ada 2 buah cermin datar dibuat sudut, nyata akan menghasilkan berapa bayangan? Berapa bayangan terbentuk? Ya, jika 2 buah cermin disusun dan membentuk sudut, maka akan terbentuk beberapa bayangan. Berapa bayangan terbentuk? Kita bisa menggunakan rumus seperti ini. N sama dengan 360 per alfa min 1. Nah, alfa itu apa? Alfa adalah sudut yang dibentuk oleh kedua cermin datar. Ya, cara menghitungnya seperti ini. 360 per alfa dikurang 1. Kemudian jika N bukan bilangan bulat, maka dibulatkan ke atas. Maksudnya misalnya kita dapat 3,4 nih, maka kita bulatkan menjadi 4 gitu. Selalu dibulatkannya ke atas. Contoh soalnya seperti ini. 2 buah cermin disusun seperti pada gambar, berapa banyak bayangan yang terbentuk. Di sini kita lihat sudut apitnya adalah 60 derajat. Maka kita bisa menghitung banyak bayangannya adalah dengan rumus tadi. Yaitu N sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Kita hitung hasilnya adalah 360 per sudut apitnya adalah 60 derajat dikurang 1. 360 bagi 60 adalah 6 dikurang 1, maka banyak dihasilkan adalah 5 buah bayangan. Jadi jika sudut apit yang dibentuk oleh 2 buah cermin adalah 60 derajat, maka akan menghasilkan 5 buah bayangan. Oke, tadi materi tentang pemantulan, sekarang kita masuk tentang pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu apa? Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan cahaya yang terjadi saat cahaya melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya. Jadi dulu kita belajar di awal bahwa cahaya itu akan merambat lurus jika melewati medium yang sama. Tapi apabila melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya, maka cahaya akan berbelok atau disebut sebagai peristiwa pembiasan cahaya. Seperti ini. Ya, maka kita lihat misalnya masukkan pensil atau pulpen ke air, atau mungkin melihat ikan di akuarium, maka akan melihat posisinya tidak sesuai, ya, seperti pensil akan miring atau posisi ikan itu akan lebih dangkal. Ya, itu adalah akibat dari pembiasan cahaya. Kalau tadi ada hukum Snellius tentang pemantulan cahaya, di sini pun Snellius juga membuat hukum tentang pembiasan cahaya. Bunyinya apa? Pertama adalah sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang. Kemudian jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Kita lihat di sini. Ada mendekati dan menjauhi garis normal. Nah, keterangannya apa nih? Sudut datang, sudut bias, dan garis normal. Sama seperti tadi di sudut pantul, ya kurang lebih sama pengertiannya. Garis normal adalah garis yang selalu tegak lurus dengan bidang. Kemudian sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal. Nah, kalau tadi di pemantulan ada sudut bias, sudut pantul. Nah, di pembiasan ada namanya sudut bias, yaitu sudut antara sinar bias dan juga garis normal. Contohnya seperti ini. Misalnya dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Ada cahaya sinar datang seperti ini, maka kita buat garis normalnya dulu, maka di sini disebut adalah sudut datang. Jika dia tidak dibiaskan, maka akan merambat lurus seperti ini. Tapi karena dia dibiaskan, maka akan belok. Kita lihat di sini, dari kurang rapat ke lebih rapat. Jika dari medium kurang rapat ke lebih rapat, maka sinar akan dibelokkan atau dibiaskan mendekati garis normal. Garis normal yang ini. Ya. Ini garis normal. Maka dia akan beloknya ke sini, mendekati garis normal. Ini disebut sebagai sudut bias. Kita lihat di sini, jika medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, ternyata akan menghasilkan sudut bias yang lebih kecil daripada sudut datangnya. Kemudian jika dari medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat, medium kurang rapat ke lebih rapat, contohnya dari udara ke air, ya, contohnya dari udara ke air. Kemudian dari medium lebih rapat ke kurang rapat, misalnya dari kaca ke udara, dari kaca ke udara. Kita lihat di sini, sama seperti tadi, ini adalah sudut datangnya.
Jika dia tidak dibiaskan, maka dia akan lurus. Ya, ini garis normal yang tadi ya. Ini garis normal. Kemudian karena dia dibiaskan, dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat, dia akan dibelokkan atau dibiaskan gimana? Menjauhi garis normal. Kalau tadi mendekat garis normal seperti ini beloknya, kalau menjauhi garis normal, maka dibelokkannya akan posisi seperti ini. Ini adalah menjauhi garis normal. Nah, kita lihat di sini, jika medium dari sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat, ternyata akan menghasilkan sudut bias yang lebih besar daripada sudut datangnya. Dibelokkan menjauhi garis normal. Inilah hukum Snellis tentang pembiasan cahaya. Jika dari medium kurang rapat ke lebih rapat, maka akan mendekati garis normal. Jika dari medium yang lebih rapat ke medium kurang rapat, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Oke, demikian materi tentang cahaya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.